Pada tahun 2025, membuat situs web e-commerce tidak pernah semudah ini. Berkat kecerdasan buatan, kamu tidak perlu keterampilan coding atau anggaran besar lagi. Dengan bantuan pembuat situs web yang didukung AI, kamu bisa meluncurkan toko online kamu sendiri dengan cepat dan efisien, sambil tetap mempertahankan tampilan profesional. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke video ini dan tunjukkan cara membuat situs web e-commerce pertamamu dengan kecerdasan buatan. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah memilih pembuat situs web AI yang tepat. Keputusan ini akan mempengaruhi segalanya, mulai dari tampilan situsmu hingga cara kerjanya. Teknologi AI telah merevolusi pembangunan situs web dengan menyederhanakan proses desain, kostumisasi, dan pengelolaan toko online. Ini hampir menghilangkan pekerjaan yang membingungkan dalam membuat situs web profesional dengan mengotomatiskan banyak tugas yang dulunya memerlukan pengetahuan khusus. Platform seperti Hostinger, Wix, Shopify, dan Squarespace semuanya memiliki alat AI terintegrasi yang membantumu dalam semua aspek pembangunan situs web. Jika kamu ingin memulai dengan salah satu dari platform tersebut, pastikan kamu menggunakan link di deskripsi di bawah untuk mendapatkan penawaran terbaik dan mendapatkan diskon dalam prosesnya. Namun, dalam video kali ini kita akan fokus pada satu pembuat situs web tertentu, yaitu Hostinger. Hostinger baru saja meluncurkan fungsi e-commerce baru mereka yang dipadukan dengan WooCommerce. Ini ditambah dengan pembuat situs web AI Hostinger, menjadikannya pilihan terbaik untuk memulai toko e-commerce dari awal dengan AI. Yang perlu kita lakukan hanyalah memasukkan nama toko yang diinginkan, jenis produk yang akan kita jual, dan preferensi desain umum kita. Dan tentu saja, AI akan melakukan sisanya, menghasilkan situs web yang terlihat profesional dalam hitungan menit. Proses cepat ini menghemat waktu dan menghilangkan frustasi mencoba mendesain semuanya dari awal. Kamu selalu bisa mengubah desainnya nanti, tetapi AI memberikan fondasi yang solid untuk dibangun dari awal. Pada langkah kedua, kita akan melanjutkan untuk mengatur domain dan hosting kita. Selain kita memilih pembuat situs web yang didukung AI, pikirkan tentang domainmu sebagai alamat situs webmu, dan hosting sebagai ruang penyimpanan di mana semua file situs webmu akan disimpan. Keduanya adalah elemen penting untuk setiap situs web. Sebagian besar pembuat situs web AI memuat langkah ini mudah dengan menawarkan pendaftaran domain dan hosting sebagai bagian dari layanan mereka. Dengan platform yang akan kita gunakan hari ini, yaitu Hostinger, kamu sebenarnya akan mendapatkan domain gratis dan penawaran luar biasa untuk hosting saat kamu mendaftar menggunakan link kami di deskripsi. Untuk membantumu memulai dengan Hostinger, ikuti langkah-langkah berikut. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengklik link di bawah di deskripsi. Setelah kamu mengklik link itu, kamu akan dibawa ke halaman ini, di mana kamu bisa mendapatkan diskon hingga 71% untuk hosting WooCommerce yang akan kita gunakan untuk mulai membangun situs web ini. Kita akan mendapatkan pengaturan cepat, domain gratis, SSL, dukungan pelanggan ahli 24/7, dan semua ini akan dapat diakses hanya dengan Rp59.850 per bulan, ditambah 3 bulan gratis di atas itu. Setelah kita memutuskan untuk melanjutkannya, kita akan mengklik tombol klaim penawaran. Setelah kita mengklik tombol klaim penawaran, kita akan dibawa ke halaman ini, di mana kita bisa memilih salah satu dari tier yang tersedia. Ada rencana cloud bisnis dasar yang dibuat untuk sebagian besar toko WooCommerce dasar, rencana cloud starter yang ditujukan untuk sebagian besar toko WooCommerce, dan rencana cloud profesional yang ditujukan untuk toko WooCommerce yang lebih maju. Kita akan memilih rencana bisnis mereka, dan mengklik tombol pilih rencana. Setelah kita mengklik tombol itu, kita akan dibawa ke halaman checkout. Bagian ini sangat mudah, kita hanya perlu memilih periode pembayaran, yaitu seberapa sering kita akan membayar mereka. Untuk kode kupon, kita ingin memasukkan kode kupon My First Website dengan huruf kapital semua tanpa spasi. Lalu klik tombol terapkan untuk mendapatkan diskon yang lebih besar. Setelah semua ini terisi, kita akan mengklik tombol lanjutkan, dan kita siap untuk memulai dengan Hostinger. Sekarang, kamu seharusnya sudah resmi berada di dalam Hostinger. Ini adalah tampilan yang akan kamu lihat, dan ada beberapa hal yang perlu kita bahas sebelum kita mulai membangun situs web kita. Yang pertama adalah memahami cara menggunakan Hostinger dan bagaimana seluruh proses ini bekerja. Seperti yang kamu lihat di sudut kiri sini, kita memiliki tab pengaturan di mana kita bisa memilih dari berbagai tempat, seperti beranda, situs web, domain, email, VPS, penagihan, dan marketplace. Untuk video ini, kita akan fokus pada pembangunan situs web. Jadi kita akan menuju ke tab situs web. Ingat, karena kamu menggunakan link di deskripsi, kamu akan bisa memulai dengan domain gratis. Jadi pastikan domainmu ada di tab portofolio domainmu. Setelah kita berada di tab situs web, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengklik tombol tambah situs web. Setelah kita mengklik tombol ungu itu, kita akan memiliki beberapa pilihan lagi yang bisa kita pilih. Kita bisa memilih situs web WordPress untuk kustomisasi yang fleksibel, atau pembuat situs web Hostinger yang didukung AI, yang merupakan pembuat situs web drag and drop mereka. Karena ini adalah cara termudah untuk memulai membangun situs web e-commerce kita akan mengklik pembuat situs web Hostinger. Atau kita juga bisa memilih opsi WordPress yang juga memiliki fungsi AI. Setelah kita mengklik membuat situs web Hostinger, kita akan dibawa ke halaman ini. Mungkin perlu beberapa detik untuk memuat, jadi bersabarlah. Seperti yang kamu lihat, ini adalah tempat AI akan membuat situs web untukmu. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah memilih jenis situs web. Kita bisa mengatakan bahwa ini adalah showcase bisnis, toko online, halaman arahan, blog, portfolio, restoran, pernikahan, undangan, atau lainnya.
kita akan mengatakan bahwa ini adalah toko online. Setelah kita menyatakan bahwa ini adalah toko online, kita akan membuat nama merek kita. Nama merek kita bisa apa aja, pastikan itu menarik dan tentu saja sesuai dengan apa yang sebenarnya tentang merek kita. Untuk video ini, kita akan mengatakan bahwa nama tokoku adalah My Store is Really Cool. Setelah itu terisi, kita akan memberikan deskripsi singkat, dan kita akan mengatakan bahwa toko kita adalah toko pakaian untuk wanita atletis atau sesuatu seperti itu. Tidak perlu terlalu spesifik, cukup pastikan kamu memberikan cukup detail agar mereka bisa bekerja dengan baik. Mungkin menambahkan beberapa hal seperti desain yang ramping, dan mungkin juga tambahkan sesuatu seperti warna minimalis atau semacam itu. Sekali lagi, kamu hanya perlu cukup spesifik di sini untuk memberikan mereka informasi yang bisa mereka gunakan untuk mendesain situs webmu. Kita juga bisa menambahkan pengaturan kustomisasi lain di sini, seperti warna, dan memilih palet warna kita sendiri. Aku akan mengatakan surprise me, dan mengklik tombol ungu create a website. Sekarang perlu diingat bahwa proses pembuatan ini memakan waktu cukup lama. Jadi mungkin perlu beberapa menit sebelum situs webmu sepenuhnya berfungsi. Setelah proses pembuatan ini selesai, kamu akan siap untuk mulai mengedit situs web hostingermu dan memberikan fungsionalitas e-commerce yang ingin kamu berikan. Dan begitu saja, kita resmi berada di dalam situs web e-commerce kita. Ini adalah apa yang telah dibuat untuk kita. Seperti yang kamu lihat di sini, semua yang ada di halaman ini dibuat dengan kecerdasan buatan. Aku tidak perlu membuat semua ini sebelumnya. Semuanya sudah dihasilkan melalui itu. Dan yang lebih menarik, kita sebenarnya mendapatkan banner kecil yang keren di sini. Ini adalah video yang dihasilkan AI. Aku tidak percaya bahwa ini adalah footage stock yang sebenarnya sangat keren karena kamu bisa mendapatkan ini langsung dari kotak dan siap digunakan. Seperti yang kamu lihat di sini. Elevate your run. Ini tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang aku katakan, tetapi kita selalu bisa melakukan pengeditan terhadap ini. Dan ini memberikan kita titik awal yang solid untuk memulai. Sekarang, hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan pengeditan pada situs web ini karena kemungkinan besar, seperti yang kamu lihat di sini, kecerdasan buatan tidak akan menghasilkan hasil yang sempurna pada percobaan pertama. Kamu akan ingin melakukan beberapa pengeditan pada awalnya. Untuk melakukan pengeditan tersebut, hal pertama yang ingin kita lakukan adalah menuju ke bagian atas di sini dan mengklik tombol edit. Setelah kita mengklik tombol edit, kita akan masuk ke mode pengeditan pembuat situs web e-commerce. Karena ini adalah situs e-commerce, kita ingin mengatur toko kita terlebih dahulu, yang akan dijanjikan untuk dilakukan di sini. Kita akan memasukkan negara toko kita dan mata uang kita, lalu mengklik tombol lanjutkan. Jika kamu ingin keluar dari menu dashboard ini, kita cukup pergi ke bagian atas di sini dan mengklik tombol edit website. Setelah kita berada di dashboard toko kita, dan ini akan sangat penting untuk mengatur semua ini dengan benar. Ini adalah dashboard dan kamu akan melihat semua yang kamu butuhkan di sini. Hal berikutnya yang mungkin ingin kamu pikirkan adalah menambahkan produk atau mengimpor produk ke dalam toko kamu. Yang menarik di sini adalah kamu bisa menambahkan produk pertamamu dengan bantuan AI. Juga di bagian tertentu ini, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengklik tombol tambah produk. Dan seperti yang kamu lihat, kita memiliki beberapa opsi berbeda di sini. Kita bisa menambahkan produk fisik, menambahkan beberapa produk fisik, menambahkan produk digital, layanan, membuat janji, atau melakukan donasi. Untuk video ini kita akan melakukan produk spesifik. Jadi kita akan mengklik itu. Sekarang, seluruh proses ini sangat mudah diikuti. Kamu hanya perlu mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh penyedia hostinger. Dan sebagian besar dari ini akan dilakukan dalam hitungan menit. Kita tidak akan memakan waktu lama. Seperti yang kamu lihat, hal pertama yang akan kita lakukan di sini adalah menambahkan media. Kita bisa menambahkan gambar produk yang kita miliki. Lalu kita akan memberikan judul. Kita kemudian bisa memberikan subtitle, menambahkan ribbon yang memberikan kode unik, dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik juga. Di bagian deskripsi, kita bahkan tidak perlu menulis deskripsi kita sendiri. Kita bisa menggunakan alat penulis AI Hostinger untuk menulis deskripsi untuk kita. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kita membuat sepatu lari dengan aksen hijau yang pas dengan nyaman, atau sesuatu seperti itu. Sekali lagi, kamu bisa mengubah ini menjadi apapun yang kamu inginkan atau apapun yang kamu pikir akan lebih laku di pasar kamu. Sekali lagi, itulah keindahan AI. Kamu bisa memberitahu apa yang harus dilakukan, dan itu akan memberikanmu garis besar kasar. Dan kemudian kamu bisa melakukan pengeditan setelah itu. Setelah mengklik ini, kita akan mengklik tombol Generate Text, yang akan dengan cepat menulis hampir seluruh opsi produk yang kita butuhkan. Seperti yang kamu lihat di sini, sempurna. Dikatakan di sini bahwa sepatu lari yang baru kita rilis ini memiliki aksen hijau yang cerah, yang menambah sentuhan pada gaya desainnya. Dikerjakan dengan mempertimbangkan kenyamanan, sepatu ini dirancang untuk memberikan dukungan dan kenyamanan optimal selama kamu lari. Ini terlihat bagus. Setelah kita mengisi semua ini, kita bisa mengklik tombol simpan, yang akan membawa kita kembali ke produk di mana kita bisa mulai melakukan perubahan. Seperti yang kamu lihat di sini, karena kita menggunakan AI untuk membuat situs web ini, sudah ada beberapa produk yang kita dapatkan sebagai fitur yang dihasilkan otomatis dari situs web AI. Kita memiliki barang-barang seperti perlengkapan kinerja untuk atlet, pakaian atletik untuk wanita, dan banyak pilihan lainnya yang bisa kita mulai ubah. Kita bisa mengubah hal-hal seperti harga, varian, inventaris, dan bahkan
menambahkan opsi SKU, dan tentu saja mengubah semuanya di sini juga. Sekarang kita sudah mengatur semua ini. Sekali lagi, kamu ingin mengatur pembayaranmu dengan benar dan kategori dengan hal-hal seperti Stripe atau PayPal. Tapi setelah semua ini diatur, kita bisa mulai mengedit situs web kita. Klik tombol edit website di sudut kanan atas yang akan membawa kita ke halaman ini di mana seperti yang kamu lihat, sangat mudah untuk diedit. Kita bisa cukup mengklik apapun yang kita lihat secara visual di sini dan mengklik tombol edit section. Kita bisa mulai mengedit hal-hal seperti tata letak, warna, gambar, opasitas overlay, apakah itu latar belakang tetap, dan banyak opsi lainnya. Ada juga opsi untuk menambahkan bagian di sini, yang pada dasarnya adalah bagian penting dari situs webmu. Misalnya, jika aku ingin menambahkan bagian di sini dan ingin menambahkan sesuatu seperti showcase produk, aku akan scroll ke bawah dari beberapa hal yang sudah ada sebelumnya. Atau kita bisa pergi ke kategori produk dan menambahkan beberapa kategori produk kita. Dan boom, begitu saja, kita memiliki pilihan produk yang sekarang tersedia langsung di depan kita yang bisa kita mulai ubah. Kita bisa masuk ke dalam sini dan mengubah masing-masing kategori produk ini dengan cukup mengkliknya dan mengklik edit gambar. Atau kita bisa menambahkan gambar produk. Kita bahkan bisa mengubah gaya, aksi, dan bentuk masing-masing menjadi apapun yang kita inginkan. Kita bahkan bisa membuat ini terlihat seperti bintang jika kita mau. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu ingin melakukannya. Kamu juga bisa memiliki animasi di sini di mana kita bisa memiliki fade, di mana saat kamu membuka situs web itu akan memudar menjadi terlihat. Atau kamu bisa tidak memiliki animasi sama sekali. Sekali lagi, ini adalah fitur yang di banyak pembuat situs web lainnya. Kamu tidak akan benar-benar bisa mengaksesnya kecuali kamu tahu cara coding atau tahu seseorang yang tahu coding. Jadi memiliki ini di tanganmu adalah keuntungan yang sangat besar. Kamu bisa melakukan penyesuaian sederhana pada seluruh situs web ini hanya dengan mengklik salah satu dari ini dan melakukan perubahan di situs web kita. Setelah semuanya terlihat seperti yang kita inginkan, kita cukup pergi ke bagian atas di sini dan mengklik tombol simpan. Lalu kita akan mengklik tombol go live. Dan begitu saja, kita hampir siap untuk meluncurkan toko e-commerce berbasis AI kita yang dibangun di Hostinger. Jika kamu ingin mulai mengimpor produk ke dalam toko e-commerce kamu dengan cara yang paling mudah, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menggunakan sesuatu seperti Zendrop. Jika kamu ingin memulai dengan Zendrop, aku sangat menyarankan untuk menggunakan link di deskripsi. Pastikan kamu menggunakan link itu karena kamu akan mendapatkan diskon besar dalam prosesnya. Semoga kamu menikmati video ini. Beritahu aku di komentar di bawah tentang pendapatmu mengenai platform ini secara keseluruhan. Dan beritahu aku jika kamu akan membangun situs web AI-mu sendiri dengan Hostinger. Semoga kamu menikmati video ini dan aku tidak sabar untuk melihatmu di video selanjutnya.